Halo, halo, apa kabar? Seperti janji kami tadi pagi ya, bahwa kita ajak Anda untuk ngobrol tentang fenomena kampus ini. Karena saya sekarang bergelombang ini Bung Rocky ya, kalau kita terima undangan-undangan macam-macam, bahkan sampai hari Selasa, sudah nggak kehitung lagi kampusnya. Kalau kemarin kita ngomongin juga Muhammadiyah, bahkan termasuk perguruan tinggi Katolik, itu juga sudah mulai bicara soal itu. Dan yang fenomena terbaru itu adalah, ini para guru besar ini ngamuk nih ke istana. Itu karena dianggap bahwa ini bagian dari ya permainan elektoral gitu ya. Jadi dan itu yang menyebutkan adalah juru bicara sekarang staf khusus koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana yang sekarang jadi juru bantah, dan ini dia khususnya adalah eh, akademisi dari UGM nih, Geng Pratikno, dan kemudian disebut dia kelihatannya akan jadi alumnus UGM ketiga yang memalukan setelah Pak Jokowi, Pratikno, dan sekarang Ari Dwi Payana. Orkestrasi disiapkan memang untuk membantah gelombang akal sehat yang datang dari kampus itu. Kan dari awal secara detektif Istana tahu satu waktu akan meledak juga nih guru-guru besar yang justru datang dari kampus Pak Jokowi. Kan nggak ada kita lihat gejala bahwa UGM akan memberi penalti pada mahasiswa yang berdemo dan memasang baliho besar sekali tentang Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Dari situ kita tahu bahwa sebetulnya disponsori diam-diam juga oleh para guru besar tuh. Demikian juga di UI yang walaupun rektornya itu tetap anteknya Jokowi, tapi dia nggak mungkin melarang sejarah UI yang menuntut supaya kampus itu jadi kampus perjuangan. Demikian juga kampus-kampus yang lain. Jadi konyol kalau istana menganggap ini cuma soal permainan narasi elektoral. Ya memang ini yang ditunggu kan di dalam keadaan kultur elektoral kita memburuk karena isinya adalah sogok menyogok istana terhadap rakyat. Maka UGM sebagai universitas rakyat tiba untuk mengucapkan pikiran tuh. Jadi konyol juga ini siapa di Ari Dwi Payana. area atau apalah namanya itu tidak mampu untuk memprediksi kultur universitasnya sendiri kan. Kan itu sebetulnya terjadi semacam pembutaan kebudayaan tuh atau pembutaan sejarah bahwa UGM itu selalu walaupun presidennya datang dari situ, tapi begitu disebut ini presiden yang paling konyol, paling tolol atau paling paling apa paling memalukan oleh mahasiswa, lalu mulai ada refleksi guru-guru besar ini mulai berpikir benar juga ya, dan akhirnya makin lama fakta itu menunjukkan bahwa apa yang dituntut oleh mahasiswa di UGM itu telak tuntutan itu, dan dengan kata lain kalau tuntutan mahasiswa itu nggak ada kepentingan politik kan. Jadi kalau ditanya ini elektoral, yo iya memang karena di dalam suasana elektoral. Tetapi mahasiswa di UGM itu datang dari berbagai pelosok dan nggak ada kepentingan politik praktis di situ. Satu-satunya kepentingan praktis mereka adalah mengucapkan kalimat yang memang menyakitkan itu bahwa Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan tuh. Nah sekarang si Ari ini juga akan jadi semacam juru bantah yang paling memalukan. Oh, juru bicara apa? Nggak juru bantah kalau sekarang. Kalau kita lihat konsistensinya selalu membantah-membantah ya, saya kira juru bantah dia, karena memang statusnya bukan juru bicara, dia koordinator staf khusus Bung Rocky. Iya, apalagi mengkoordinir staf khusus di situ. Kalau tadi staf khususnya siapa? Ya jangan-jangan dia sendiri staf khususnya. Jadi dia mengkoordinir dirinya sendiri. Karena udah banyak yang mundur ya orang Iya, sekarang. kita nggak pernah dengar tuh yang dulu disebut oleh Pak Jokowi ini staf khusus saya yang Hmm. pinter-pinter dan udah nggak ada itu. Jadi kalau koordinator udah muncul, artinya staf khususnya udah bubar. Ya, oke. Nah, ini memang telak ya apa yang dilakukan oleh UGM itu, dan saya kira tepat UGM-nya ngambil ngambil inisiatif itu. Kalau kemudian isu itu kemarin diambil alih oleh kampus lain, ya buat UGM itu stigma punya alumnus yang memalukan itu agak susah ditebus. Tapi kalau sekarang saya kira UGM berhasil membersihkan diri mereka, dan mereka tinggal nanti nambahin lagi kalau ada alumnus UGM yang begitu, tambahin alumnus keempat. Kan tadi udah ada satu, dua, tiga, yang keempat, kelima, pokoknya bikin sampai 10 besar gitu ya, yang memalukan gitu. Termasuk Erlangga kemarin. Ya pasti Erlangga udah ada di situ tuh kan. Hmm. Nggak mungkin UGM itu tidak menilai Erlangga tuh. Hmm. Tapi mungkin orang anggap ya Erlangga itu kan cuma bayang-bayang dari alumnus utama yang juga memalukan itu kan. Dasarnya begitu tuh. Ya, Jadi ya. pewarisan kemaluan
Jangan mewarisan Jangan kemaluan. kemaluan dong. Memalukan. Pewarisan rasa malu ini Iya. yang sangat sangat mungkin juga Erlangga akan merasa daripada gue masuk dalam daftar, mending gue mundur dulu dari dari kabinet kan. Jadi tetap kita mau lihat bahwa yang kita sebut sebagai moral call itu akhirnya terjadi. Dulu kita masih bersopan-sopan untuk meminta semacam kritik akademis. Sekarang betul-betul kritik politis karena ditujukan langsung pada kepala negara kan. Ya. Lain kalau masih disebut rejim ini atau basa-basi akademis, enggak. Justru memang UGM mau mengatakan kami memang melakukan kritik politis Hmm. terhadap keadaan yang diburukkan oleh para politisi dan politisi tertinggi itu adalah Jokowi. Kan jalan pikirannya begitu cuman. Ya, ya. Tetapi bagi kampus kan ya ada semacam pembahasan secara metodologis karena itu disebut deklarasi, selamatkan Petisi. negara hukum, Ya. tegakkan nilai-nilai demokrasi. Semua itu adalah bahasa akademis yang kita tahu ujungnya apa. Ujungnya adalah minta Jokowi untuk hentikan ketidakmampuan dia untuk memimpin negara. Kan itu dasarnya kan. Ya, ya. Minta Jokowi untuk menghasilkan kembali janji dia yang tidak mungkin dia penuhi itu. Jadi itu intinya tuh. Apakah itu narasi elektoral? Memang itu narasi elektoral yang sifatnya etis. Beda dengan yang dimaksud oleh istana, bahwa ini narasi yang sifatnya makar, nggak ada makar di situ tuh. Jadi poin-poin yang diajukan oleh para guru besar itu inline dengan apa yang dituntut mahasiswa itu. Dan kita mau lihat bagaimana upaya istana justru untuk memecah belah guru besar ini nggak mungkin Nggak karena kimia mungkin. mereka itu Hmm. dihasilkan oleh perdebatan panjang. Bahkan untuk merumuskan satu kalimat itu pasti 5-6 profesor itu berdebat dulu tuh. Ya, ya, ya. Dan saya kira sekarang gampang sekali kok kalau ada profesor yang masih seperti itu, kasih gelar aja memalukan. Dan soal memalukan ini sebenarnya soal yang serius ya, Bung Rocky, karena lama sekali. Ini kan ada budaya-budaya yang disebut kalau dalam shame culture gitu ya, budaya malu itu yang Jepang mungkin kita kenal luar biasa shame culture-nya itu sampai harakiri gitu ya. Nah, di Indonesia memang itu sebenarnya sudah lama dan akibat nggak punya budaya malu inilah terjadi praktek-praktek seperti sekarang. Jadi saya kira tepat itu kemarin Gilbran dan teman-teman di BEM UI BEM UGM yang kemudian menggunakan kosakata memalukan gitu. Nah, iya itu saya bertemu dengan beberapa peneliti asing dan menilai kenapa hal itu ditemukan akhirnya. Mhm, Jalan keluar itu ditemukan dengan mengatakan Presiden Jokowi itu ada alumnus yang paling mau. Ini satu temuan cerdas dari mhm, anak-anak dari teman-teman mahasiswa ini yang membuat kita yakin bahwa memang shame culture itu udah hilang itu. mhm, Kalau bayangin etika Bushido di Tokyo mah di Jepang mah itu mhm, harusnya semuanya udah harakiri sebetulnya itu. mhm, mhm. Tetapi sekali lagi ini peristiwa yang mendorong kita untuk percaya bahwa kecerdasan mahasiswa itu mampu untuk menemukan persembunyian kebusukan istana tuh. Jadi bayangkan misalnya mereka tahu udah bau busuk di istana, nggak ada pun oposisi yang mau tegur itu dan politisi nggak bisa nyampe untuk menemukan apa sebetulnya sumber yang bisa mengikat kembali moral bangsa ini. Lalu same culture itu diingatkan lagi oleh Gilbran dan Gilbran kita mesti anggap sebagai seorang narator yang mampu untuk merumuskan secara singkat bahwa Mhm. cara untuk menghina dengan akal sehat adalah menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Jadi ya kita terima sekarang kenyataan itu dan itu dibenarkan oleh statement-statement dari kalangan guru besar bahkan di semua kampus. Ya, oke. Nah, ini tentu akan menarik orang jadi bertanya-tanya. Kalau begitu kemana muaranya semua gerakan-gerakan ini? Karena seluruh kampus melakukan itu dan kita tentu penting masuk meski soal peran kelas menengah dalam perubahan. Orang kita boleh perdebatkanlah soal kelas menengah itu ya, Bung Rocky. Anda mau menggunakan pendekatan apa? Pendekatan Marx atau pendekatan Weber atau apa? Tapi pokoknya kita melihat lewat sejarah itu bahwa ada kelas menengah atau kelompok para terdidik ini kemudian menjadi lokomotif perubahan gitu. Itu dalam sejarah semua perubahan itu datang dari mereka yang punya kesadaran tentang masa depan tuh. Ya. Dan biasanya mereka yang cukup penghasilan itu mulai memikirkan masa depan. Alam pikiran demokrasi dari zaman awal itu, bahkan dari zaman Sokrates itu dimotori oleh yang mungkin sekarang kita sebut mahasiswa. Karena pikiran-pikiran kritis dari Sokrates yang juga adalah dosen di Universitas Gadjah Mada tuh. Ya, Jadi ya. kemudian kita lihat bagaimana revolusi mahasiswa Mei di Prancis, bahkan revolusi Prancis didesain oleh kelas menengah yang nongkrong di kafe-kafe yang merasa bahwa kelakuan Raja Louis XVI ini membahayakan negara itu. Dari Hmm. semua hal yang kita
pernah bayangkan, terutama di abad 20 tentang perubahan politik itu dimotori oleh gerakan mahasiswa. Tiananmen itu adalah anak-anak Hmm. mahasiswa kelas Hmm. menengah yang merasa bahwa demokrasi itu terhalang oleh rejim otoriter Cina itu. Filipina juga ketika Marcos begitu. Indonesia 98 juga sama tuh. Hmm. Jadi ketika orang menuntut hal yang lebih, yaitu kebebasan itu, dan dihalangi oleh negara, maka terjadi gerakan kelas menengah. Dan motornya pasti mahasiswa tuh, karena punya ide. Hmm. Jadi ini Anda memprediksi tidak hanya berhenti. Ini bukan tentu saja apa yang dilakukan oleh para profesor, guru besar di kampus-kampus ini bukan yang dituduhkan istana ada soal elektoral atau perubahan kekuasaan. Tetapi mau tidak mau ini muaranya pasti akan ke arah situ dan dampaknya juga pasti ke elektoral juga dong ya Bung Rocky kalau masih menggunakan sistem elektoral. Tapi pertanyaan orang apakah mungkin juga terjadi perubahan non elektoral gitu? Saya kira harus diduga kuat Hmm. akan ada satu perubahan politik yang sebut aja dulu semi elektoral, Ah, tetapi dengan tekanan yang non elektoral kan, ya itu ya. intinya Ya, itu. oke. Karena keseimbangan kekuasaan itu udah berubah dalam 2 minggu ini itu. 14 Februari itu masih lama, dan yang Hmm. memproses 14 Februari itu dengan keadaan kegamangan istana itu memungkinkan ada, mungkin orang lagi berpikir ada nggak intervensi ekonomi asing yang bisa memberantakkan Hmm. sistem elektoral. Itu yang ditunggu misalnya dalam kecemasan. Kalau Sri Mulyani mundur, itu pasti akan terjadi perubahan yang sifatnya tadi non elektoral tuh, karena ada Hmm. kepentingan modal yang merasa terganggu kalau nggak ada jaminan siapa menteri keuangan baru, demikian juga investor asing. Jadi hal-hal yang kita sebut sebagai ekstra parlementer itu juga akan berlangsung tuh. Dan kecemasan istana justru menjadi-jadi. Karena kalau kita tanya, apa cara istana untuk menghasilkan ketenangan menuju pemilu? Nggak ada. Karena Jokowi tetap akan memaksakan kehendak dia kan. Jadi kelas menengah itu melihat bahwa apapun yang dilakukan Jokowi itu akan membahayakan demokrasi. Itu hanya itu aja sumbernya. Nah, bahaya Jokowi tidak mampu untuk mengendalikan diri, dia tidak lagi bisa mengontrol oposisi-oposisi yang berlangsung justru di luar sistem kekuasaan. Itu konyolnya kan. Ya, Kalau ya. oposisinya di dalam sistem kekuasaan bisa disogok, oke kita desain ulang. Ini nggak ada lagi oposisi, dan dari awal memang Jokowi nggak mengenali oposisi. Tiba-tiba demokrasi mengirim oposisi dari UGM, dari UI, dari Unpad, dari tempatnya Ferry Amsari di Padang itu, Hmm. dari Ternate itu yang justru mestinya dimotori oleh kawan saya Margarito Kamis, tapi kelihatannya Margarito Kamis justru berpihak pada dosen-dosen yang anti perubahan kan, itu Hmm. dasarnya kan. Jadi Hmm. memang pada akhirnya nilai itu harus mengalami konfrontasi. Anda mau bilang buruk atau jelek, tetap orang melihat kampus ini tumbuh karena kesadaran moral, itu dasarnya tuh. Dan kalau moral itu udah tumbuh itu nggak ada yang bisa hentikan tuh. Jadi siap-siap bahwa tadi perubahan politik sangat mungkin juga berlangsung di luar sistem elektoral. Jadi ini kuasi elektoral dan non elektoral lah kira-kira itu yang terjadi sekarang nih ya. Ya, oke, gitu. Itu istilah ini kuasi elektoral lah sebetulnya. Ya, Karena ya. tetap pembagian-pembagian elektabilitas didesain oleh kekuasaan kita bisa baca kan. Jadi sebetulnya juga bertanggung jawab ini para surveyor yang nggak bisa baca bahwa di dalam sistem yang tidak ada ketegasan itu, maka orang nggak akan percaya lembaga-lembaga survei ini. Walaupun lembaga survei mengatakan ya secara mayoritas masyarakat Indonesia masih menyanyikan Mars Pemilihan Umum. Tapi itu kan karena basa-basi doang tuh. Ya, Mars ya. Pemilihan Umum yang juga bisa diucapkan dari jalan tanpa melalui TPS, tempat pemungutan suara. Ya, jadi kalau ini pilpresnya berlangsung 2 putaran dan kelihatannya hampir pasti 2 putaran, tekanan terhadap pemerintahan Jokowi, rezim Jokowi ini akan semakin mengeras dan saya kira begitu ada hasil pilpres ini 2 putaran selesailah rezim itu ya, Bung Rocky. Iya, itu yang ada di kepala Jokowi itu. Dia tahu bahwa 2 putaran artinya Jokowi terlempar dari Hmm. situ, dan tentu Prabowo juga hilang dari situ. Karena Hmm. orang menganggap 2 putaran itu untuk menghukum Jokowi kan. Ya, Jokowi nggak mau dihukum oleh sistem elektoral, maka dia akan paksa 1 putaran. Nah, 1 putaran itu justru akan menyebabkan perubahan politik di luar sistem elektoral. oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, Oke, sampai ketemu. ya, nanti malam ya. Yap.